Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dijajah kurang lebih 75 tahun adalah hal berat yang dirasakan oleh penduduk Palestina, apalagi setelah Inggris memberi kebebasan kepada bangsa Yahudi. Orang-orang Palestina terus-menerus didiskriminasi tanah mereka. Tanah mereka dirampas, bahkan tak ada yang bisa menjamin nyawa mereka dapat terbebas dari letusan senjata yang mengejutkan. Ada seorang Habib yang pernah menyebut bahwa kemenangan Palestina bisa terwujud apabila beberapa tandanya sudah muncul. Lantas apa saja tanda-tanda yang disebutkan oleh Habib tersebut? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat pasca operasi Badai Al-Aqsa. Operasi Badai Al-Aqsa 7 Oktober lalu, Israel yang awalnya hanya memberi serangan balasan kepada pasukan Hamas, justru sampai sekarang masih terus melancarkan serangannya. Sampai-sampai Zionis Israel yang semakin hari semakin mempertontonkan kekejamannya bersumpah akan meningkatkan pengeboman terhadap daerah-daerah yang mereka anggap sebagai tempat persembunyian Hamas. Sumpah tersebut dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan mengatakan akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan kemampuan Hamas. Kami akan menyerang mereka sampai titik darah penghabisan dan membalas apa yang telah mereka lakukan terhadap Israel dan rakyatnya. Karena itu, saya mengatakan kepada masyarakat Gaza keluar dari sana sekarang, sebab semua tempat Hamas bermarkas di kota ini akan ubah resmi menjadi puing-puing mirisnya. Alih-alih mengubah markas pasukan Hamas menjadi puing-puing, kenyataannya Zionis Israel malah menyerang secara membabi buta, sehingga banyak warga sipil tak bersalah yang menjadi korban, dilansir dari Deadbox selama berita 7-23 Oktober 2023. Perang Israel-Hamas telah mencatatkan sekitar 6.500 korban jiwa dan 22.400 korban luka dari kedua belah pihak. Jika data tersebut dirincikan lagi dan lagi, pihak Palestina lah yang lebih banyak dirugikan, sekitar 5,87 warga Palestina tewas. Jika kita melihat kurang lebih 5 tahun ke belakang, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang bisa menjadi latar belakang konflik saat ini. Salah satunya pada tahun 2017 lalu, dan sebanyak 15.273 mengalami luka-luka akibat serangan Zionis. Sedangkan untuk Israel sendiri, korban jiwanya berjumlah 142 orang dan korban luka-lukanya sekitar 5.445 orang. Anehnya, meski secara data maupun bukti Palestina adalah pihak yang paling banyak mendapatkan kerugian, Israel tetap saja membantah, bahkan masih menyalahkan Hamas sebagai dalang di balik tragedi paling memalukan sepanjang sejarah. Palestina layaknya sebuah tradisi, setiap kali konflik yang tak berkesudahan antara Palestina dan Israel kembali pecah, maka di saat itu juga akan muncul pro dan kontra dari berbagai pihak. Namun, terlepas dari serangan balasan Israel kepada pasukan Hamas, kita semua sudah tahu bahwa ketegangan beberapa hari terakhir di jalur Gaza merupakan buah dari rentetan luka yang telah dialami oleh warga Palestina, menurut akademisi Universitas Indonesia. Ada agenda Amerika Serikat yang disampaikan oleh Donald Trump di mana mereka mengajukan solusi berupa pendirian dua negara atau two states solution, the status solution sendiri. Mereka merupakan agenda untuk membuat Palestina dan Israel sama-sama memiliki wilayah serta negara yang sah. Akan tetapi, agenda tersebut ditentang oleh Palestina, beberapa negara Arab,
dan Indonesia lantaran solusi dua negara yang digagas oleh Trump dianggap jauh dari sikap netral karena sangat menguntungkan Israel. Pasalnya satu di antara ketentuan Constitution adalah melegalkan pemindahan kota Yerusalem dalam wilayah Israel yang ditandai dengan pemindahan gedung kedutaan besar Amerika Serikat. Alhasil, selain mendapat penentangan dari negara-negara yang berpihak ke Palestina, agenda itu bahkan memicu reaksi perlawanan yang luar biasa, entah itu mulai kritik maupun aksi-aksi kekerasan. Sebenarnya masih ada banyak peristiwa memalukan yang dialami oleh rakyat Palestina, apalagi 75 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk berlangsungnya kolonialisme. Karena itu, sebagai balasan terhadap semua kekejaman Zionis, tak heran jika Hamas memberi syok terapi kepada Israel dengan operasi Badai Al-Aqsanya. Saking hebatnya strategi Hamas tersebut, mulai Waran Hanasi juga menambahkan bahwa serangan satu ini adalah serangan Hamas paling berhasil dalam 20 tahun terakhir. Bahkan setelah serangan itu berhasil menerobos dan membombardir pertahanan Zionis di jalur Gaza, banyak orang yang mengklaim jika tak lama lagi Palestina akan menang. Percaya atau tidak, sekalipun awalnya klaim kemenangan Palestina hanya disandarkan atas suksesnya operasi Badai Al-Aqsa, siapa sangka kemenangan Palestina ternyata bisa terlihat di depan mata apabila telah muncul beberapa tanda-tanda tersebut disampaikan dalam sebuah video wawancara seorang ulama terkemuka asal Yaman yang namanya dikenal hampir di seluruh dunia, yaitu Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullah. Dalam video tersebut, awalnya sang Habib menjelaskan bahwa semua orang tahu bagaimana kondisi Palestina hingga saat ini. Namun, penting untuk kita ketahui, Rasulullah SAW telah memberi isyarat dalam beberapa hadis tentang apa yang akan terjadi di Palestina di suatu hari nanti. Karena itu, Habib Abu Bakar Al-Adni juga dengan berat mengatakan terima tidak terima umat muslim yang berperang di Palestina saat ini tidak akan memberikan kemenangan kecuali waktu yang telah Allah tetapkan. Pernyataan Habib barusan tentu saja dapat membuat siapa saja yang mendengarnya skeptis dengan pengorbanan umat muslim memperjuangkan Palestina. Akan tetapi, penjelasan sang Habib tak hanya berhenti sampai di situ. Sebab ulama yang wafat bulan Juli 2022 lalu itu kembali menjelaskan meski kemenangan Palestina akan datang sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan, namun ada beberapa tanda jika kemenangan Palestina semakin dekat. Pertama, ketika batasan antara umat Islam Arab dan umat Islam non-Arab runtuh. Kedua, ketika kartu penduduk menjadi satu. Ketiga, ketika paspor telah menjadi satu. Keempat, orang di negara Arab dan negara-negara Islam bersatu, sebagaimana seorang Amerika bersatu di negara Amerika dan sekutunya. Apabila keempat tanda-tanda bisa terlaksana, maka kata sang Habib, perayaan kemenangan baru bisa disiapkan oleh umat Islam. Menariknya, sadarkah kalian bahwa tanda-tanda disebutkan oleh Habib barusan hanya mengerucut pada satu kata, yaitu persatuan. Artinya kemenangan Palestina baru bisa diraih tatkala umat Islam seluruh dunia bersatu membela dan mendukung Palestina. Setelah ditelusuri, ternyata pernyataan Habib tentang tanda kemenangan Palestina didasarkan pada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi hingga seorang dari mereka akan bersembunyi di balik batu. Lalu batu itu akan berkata, 'Wahai hamba Allah, ini yang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia.'
Hadis riwayat Bukhari. Habib Abu Bakar Al-Adni menjelaskan pada hadis barusan, batu yang bisa melaporkan keberadaan Yahudi tidak mengatakan wahai Muslim Palestina, melainkan mengatakan wahai hamba Allah. Karena itu sudah sangat jelas jika umat Islam ingin Palestina menang, maka umat Islam harus bersatu, ditambah lagi masalah Palestina bukanlah urusan rakyat Palestina sendiri, melainkan urusan seluruh umat Islam yang sangat disayangkan. Karena aman atau doktrin negara-negara barat, banyak umat Islam yang beranggapan bahwa konflik Israel dan Palestina hanya urusan Palestina. Sampai-sampai pemahaman seperti itu membuat sebagian umat Islam lebih berpihak kepada Israel. Na'udzubillah. Sahabat beriman, apabila saat ini kita hanya bisa menyaksikan Zionis Israel terus-menerus menyerang umat Muslim Palestina, maka yakinlah akan tiba suatu masa di mana seluruh umat Islam bersatu melawan Yahudi dan umat Muslim pasti memenangkan pertempuran itu, sehingga Allah selalu menguat setiap umat Muslim yang ada di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.